budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama siaran obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama saya Web Rukanda. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani salah seorang narasumber. Beliau adalah Kang Krisna Andriana SPD. Beliau adalah sebagai Ketua Umum Badranaya, kemudian Ketua Pok Darwis Coblong, Pelestari Budaya Sunda, dan juga Pelestari Ulin Barong. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seni Ulin Barong dalam dunia pendidikan. Nah, kita langsung saja sapa Kang Krisna. Assalamualaikum Kang Krisna. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kabar sehat? Alhamdulillah, sawarna kumaha. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita semua mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan dan juga dalam kesehatan yang baik. Baik pemirsa dan juga pendengar, tentunya tentang barong kita sudah mendengar bahwa barong adalah salah satu kesenian yang sekarang berkembang di kota Bandung. Nah, tentunya pemirsa dan juga pendengar ingin lebih mengetahui apa itu sih yang namanya seni Ulin Barong. Baik Kang Krisna, kita langsung saja. Apa sih yang disebut dengan seni Ulin Barong itu? Ulin Barong yaitu kesenian daerah Sekelwa. Ulin Barong sudah ada sejak tahun 1885. Kalau sampai dengan sekarang berarti sudah ada 4 generasi. Seni Ulin Barong nyaeta ngulinkeun silah barong dengan gerakan-gerakan dari pencak silat. Jadi mempermainkan kepala barong, memainkan kepala dengan barong, gerakan-gerakan pencak silat. Yang jadi patokan dasar gerakannya itu pencak silat. Kuda-kuda Cimande Buhun. Kemudian ketika kita mau memainkan seni Ulin Barong itu wajib bisa pencak silat terlebih dahulu karena ada kuda-kuda yang memang ajeg gitu. Ajeg untuk memainkan kepala barongnya. Nah, ini mungkin pemirsa juga pendengar mungkin ada kesamaan dengan barongsai mungkin, atau ini istilahnya mun urang Sunda manurutan atau gimana? Ulin Barong. Ulin Barong dan barongsai itu beda kan. Beda dalam artian Ulin Barong memainkan pakai jurus pencaksilat satu, yang kedua alat yang digunakan yaitu alat tradisi Sunda. Beda dengan barongsai. Barongsai itu kesenian dari Cina. Kemudian jurus-jurus yang memakai barongsai itu ada loncat-loncat. Kalau Ulin Barong tidak. Namanya juga Ulin, jadi lebih ke menari gitu, lebih menari. Dikirain sama, mungkin kalau barongsai itu kan gerakannya sama dari kungfu. Kalau Ulin Barong dari silat. Nah, ini mungkin ada sedikit kesamaan, namun mungkin cara dan teknik atau bentuk barongnya yang berbeda mungkin. Ya. Nah, di sini bentuk Ulin Barong sendiri ini seperti apa bentuknya? Ulin Barong itu bentuknya kita mengambil dari hewan laut. Hewan laut. Kalau barongsai kan dari Cina. Barongsai itu dari singa. Kalau Ulin Barong dari hewan laut, yang dimana ciri dari Ulin Barong pasti di pipinya itu ada sisitnya. Karena mencirikan hewan laut gitu. Kemudian di Ulin Barong itu menggunakan alat tradisi Sunda, mulai dari beduk, 1 set kendang pencak, kemudian ada pesindennya. Nah, itu sudah bisa membedakan mana Ulin Barong, mana barongsai gitu. Iya, itu mungkin ya. Kemudian sekarang ini Ulin Barong itu sudah masuk warisan budaya tak benda ya? Ya. Mungkin itu sejarahnya sampai begitu begini. Perjalanan Ulin Barong
sampai ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda itu dimulai dari 2021 dan ditetapkan di 2023. Syaratnya itu yang pertama ya pasti sejarahnya itu harus jelas. Lalu ada karya intelektualnya. Dan alhamdulillah Ulin Barong sudah mempunyai karya intelektual dari beberapa instansi perguruan tinggi. Misalkan ada penulisan skripsi dari UPI, dari ISBI, dari UNPAD, dan universitas yang lainnya. Itu adalah salah satu syarat untuk menjadikan Ulin Barong menjadi warisan budaya tak benda. Nah, menjadi warisan budaya tak benda itu mungkin salah satu seni atau bentuk yang tentunya mempunyai keistimewaan tersendiri. Iya, betul. Nah, itu keistimewaan dari Ulin Barong itu sendiri apa? Keistimewaan Ulin Barong yaitu terlihat dari keunikan barongnya. Barong Sunda itu gagah gitu, Ben. Gak lucu tapi gagah. Gagah dalam artian bahasa Sunda mah gagah teh kumaha istilahnya mah tegap gitu ya. Terus mempunyai karisma yang beda gitu. Jadi dalam sebuah Ulin Barong bentuknya nggak lucu tapi mempunyai karisma ketika dilihat sama banyak orang gitu. Tadi kan kalau barongsai dari naga, Ya. kalau Ulin Barong Hewan dari laut, dari hewan hewan laut laut. itu apa semua hewan laut atau mempunyai mungkin ikan yang mungkin ciri khasnya itu Ciri ikan apa gitu? Karena gini, karena sejarah Ulin Barong itu ketika Bapak Muhammad Tarwi sedang ada di salah satu pinggir laut itu melihat sosok yang muncul dari dasar laut. Jadi sejarahnya itu seperti itu Ulin Barong, melihat sosok dari dasar laut yang muncul, tapi cuman kepalanya saja. Jadi bisa secara singkat si Ulin Barong itu ya udah berarti sepuh-sepuh atau pendiri-pendiri Ulin Barong dulu itu terinspirasi ketika barong itu dilihat dari laut berarti hewan laut gitu. Tidak semua hewan laut dijadikan bentuk barong, nggak juga seperti itu. Ya. Itu inspirasinya mungkin. Ya, terinspirasi pada lah. waktu itu ya. Betul. Nah, mungkin pemirsa dan juga pendengar yang mungkin penasaran ingin melihat bentuk barongnya karena di sini tidak ada aksesoris atau bentuk barongnya, bisa dilihat di mana kalau mau melihat misalnya pemirsa? Bisa melihat di sosmed, bisa di Instagram, di YouTube, di e-book. Sekarang di semua sosmed itu Ulin Barong itu udah ada bentuknya gitu. Bentuk Ulin Barong mau seperti apa gitu. Kemudian ini ada yang menarik kan, temanya tentang Ulin Barong sudah masuk pada dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, ini melalui pengembangan dan pelestariannya ini bagaimana? Nah, di kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka yang dimana di dalamnya itu ada kegiatan P5. Di P5 ada kearifan lokal. Nah, di kearifan lokal itu mengangkat budaya lokalnya. Dan alhamdulillah Ulin Barong sudah menjadi WBTB yang di situ bisa dikaji dan bisa ditampilkan di kegiatan P5 di setiap sekolah gitu. Jadi kita mengenalkan Ulin Barong itu lewat kearifan lokal sekolah gitu. Terus kan mungkin di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung ini belum semua mengenal tentang Ulin Barong. Betul, tidak semua mengenal. Kita bergerak di beberapa sekolah yang mudah-mudahan kedepannya bisa semua sekolah kita bisa mengenalkan Ulin Barong ke semua sekolah yang ada di Kota Bandung bahkan di luar Kota Bandung. Nah, itu cara sosialisasinya seperti apa itu? Cara sosialisasinya kita bisa lewat eskul, kemudian lewat beberapa podcast sekolah, kemudian lewat e-book kan karena e-book yang bisa di-share ke beberapa siswa. Kita e-booknya sudah dibuat, kita bekerja sama dengan ITB, kita di-share ke semua siswa untuk mengenal seni Ulin Barong tersebut. Nah, apabila pemirsa anak-anak sekolah dan juga masyarakat yang ingin mengenal Ulin Barong tumbuh dan berkembangnya itu di daerah mana, Kang Krisna? Di Sekeloa. Tapi bukan hanya sekadar di Sekeloa, sekarang sudah ada di beberapa tempat atau di beberapa daerah di luar Sekeloa. Ada di Padararang, kemudian ada di Tagog Apu, ada di Cililin, bahkan ke Campaka Mekar yang sebelum Cikalong. Biasanya ditampilkan dalam acara apa itu? Awalnya Ulin Barong ditampilkan di acara 17-an dan khitanan saja. Tetapi
berkembangnya zaman, Ulin Barong bisa mengisi acara-acara instansi pemerintah seperti penyambutan tamu negara dari luar. Kemudian Ulin Barong sekarang berkembang bukan hanya menyambut tamu kenegaraan, tetapi bisa jadikan lengser juga di pernikahan. Kemudian di acara ulang tahun pun sekarang bisa. Sekarang gitu. lebih apapun tematik lah sebetulnya bisa di acara apapun itu Apakah masuk Ulin sudah Barong. ada atau mempunyai predikat prestasi ataupun mungkin dari satu kegiatan pernah mengisi Ya, yang lebih prestasi Ulin Barong yaitu yang dimana kita menjadi salah satu kesenian yang mewakili Kota Bandung untuk tampil di acara Asia Afrika. Itu adalah salah satu prestasi tertinggi mungkin karena seni Ulin Barong itu ditampilkan untuk menyambut beberapa tamu kenegaraan yang datang ke Kota Bandung. biasanya melibatkan berapa orang itu? Ulin Barong minimal kita melibatkan 20 orang. Sebanyaknya. Iya, sebanyak itu karena satu barong itu dimainkan oleh 2 orang. Kita selalu memainkan 2 barong karena barong itu seperti kehidupan yang dimana ada barong perempuan, ada barong laki-lakinya atau disebut barong bapak dan barong ibu. Misalnya kalau ada masyarakat atau mungkin instansi yang ingin mengundang, itu terkait mohon maaf budget dan Nah, kalau itu untuk terbilang memang kita misalnya bahasa Sunda mah sayana we tapi memang ada budget yang harus dikeluarkan untuk mungkin. Untuk Ulin Barong misalkan ada standarnya sebetulnya standar nominal ketika Ulin Barong memainkan pementasan terkecuali ke saudara, ke tetangga itu beda lagi. Tetap kan nilai ekonomisnya harus ada. Karena kita berbuat berkreativitas. Iya, betul. Tentu ujung-ujungnya dengan menjual karya kita untuk mungkin dapat penghargaan lah. Iya, betul seperti itu. Itu mungkin. Terus kemudian dalam pementasannya biasanya anak-anak atau mungkin remaja atau mungkin para sepuh itu terlibat. Nah, untuk pementasan Ulin Barong karena Ulin Barong itu dulunya hanya digunakan oleh orang-orang dewasa, tetapi sekarang regenerasi bisa dimainkan oleh anak-anak karena kita membuat bentuk Ulin Barong itu nggak besar, jadi membuat Ulin Barong yang kecilnya. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar melihat Ulin Barong sedang pementasan, tetapi bisa memainkan Ulin Barong. Sama anak-anak minimal anak-anak yang menggunakan Ulin Barong itu umur 7 tahun lah, kelas 1 SD itu sudah bisa. Karena kita membuat ukuran barong yang kecil buat anak-anak mini. Atau mungkin bisa jadi itu cenderamata itu barongnya. Ulin Barong bukan hanya sekedar mengisi acara-acara, tetapi sekarang UMKM-nya sudah berjalan. UMKM yang berjalan yang tadi sudah disampaikan yaitu cenderamata Ulin Barong bisa berbentuk gantungan kunci, topi, kaos, itu sudah mulai berjalan. Dan kita kerjasama dengan pemerintahan setempat, cenderamata yang dibuat pelaku atau seniman Ulin Barong itu bisa dimasukkan ke hotel-hotel yang ada di kewilayahan. Itu pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar, mungkin itu sekilas tentang Ulin Barong. Setelah yang pariwara berikut kami sampaikan, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Ulin Barong. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, khususnya di Korwil RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon, masih bersama kami di siaran obrolan berjaringan Korwil 12, masih ditemani Kang Krisna Andriana. Kang Krisna, ini mungkin tadi sudah mulai dilestarikan masuk dunia pendidikan. Nah, mungkin ada strategi dan juga cara bagaimana caranya itu Ulin Barong bisa menjadi
eskul di sekolahan-sekolah yang ada di Kota Bandung? Bagaimana? Ada strategi atau mungkin ada istilahnya cara untuk memperkenalkannya? Ya, strategi khusus, sebetulnya strategi khususnya itu kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Sebetulnya itu strategi khususnya yang dimana karena Ulin Barong itu sudah menjadi warisan budaya tak benda. Janganpun Ulin Barong ada kesenian-kesenian lain yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, alangkah baiknya kesenian yang sudah menjadi warisan budaya tak benda menjadikan eskul di setiap sekolah. Seperti halnya pencaksilat kan sudah ya. Nah sekarang nanti seni-seni yang sudah diwarisan sudah menjadi ditetapkan menjadi WBTB itu diwajibkan dulu menjadi eskul yang ada di Karena sekolah. sudah mendapat predikat gelar warisan budaya tak benda, itu mempertahankannya yang iya betul, yang mempertahankannya. Makanya saya lagi berusaha dengan tim dan beberapa pelaku seni budaya Ulin Barong. Yuk kita membuat konsep, kemudian dipresentasikan ke Dinas Pendidikan agar seni Ulin Barong itu dapat dijadikan eskul, nggak apa-apa, nggak eskul wajib juga, yang penting menjadi eskul di sekolah gitu. Walaupun sekarang sudah ada beberapa sekolah yang menjadikan si Ulin Barong tersebut menjadi eskul di sekolahnya. Nah, mungkin tanggapan para kepala sekolah atau Dinas Pendidikan terkait Ulin Barong bagaimana? Tanggapannya sebetulnya tanggapannya bagus ya, karena Ulin Barong itu bukan hanya sekedar budaya, tetapi bisa dijadikan satu olahraga. Karena kalau misalnya memainkan Ulin Barong itu fisik kita harus kuat juga. Ada olahraganya, ada masuk ke agamanya juga ada. Kenapa ke agamanya juga masuk? Karena setiap sebelum pementasan Ulin Barong kita ya pasti berdoa kepada yang menciptakan kita. Kemudian mungkin di sini dengan memainkan Ulin Barong itu mungkin siswa-siswanya atau anggotanya memang diharuskan untuk bisa pencaksilat lah. Iya. Itu syarat utama itu. Syarat utama sebetulnya. Syarat utama karena kita memainkannya memakai ya satu kuda-kuda pencaksilat lalu jurus pencaksilatnya juga. Mungkin ada kolaborasi mungkin antara Baguron pencaksilat dengan Ulin Barong ini tersendiri. Kolaborasinya tersebut yaitu dari leluhur atau dari sesepuh Ulin Barong, karena sebelum menciptakan Ulin Barong sesepuh Ulin Barong dulu berkolaborasi dengan pesilat yang kebetulan dulu itu mengambil pesilat dari jurus pencaksilat Cimande Buhun. Oh, ya. Karena Cimande banyak gerakan yang di banyak atas. gerakannya di atas, kemudian ke samping, kemudian di bawah juga gitu. Nah, tetapi sekarang itu Ulin Barong karena kita dituntut untuk kreativitasnya itu bukan hanya sekadar kolaborasi dengan seni pencaksilat saja. Oh, gitu. Kita udah beberapa tahun ke belakang kita berkolaborasi dengan seni tari. Karena ya yang tadi ini seni Ulin Barong, tapi kalau misalkan disebut seni tari bisa. Karena kita menari. Menggerakkan kepala barong. Selain gitu. pencaksilat juga mungkin akan lebih menarik apabila mungkin Ulin Barong dengan tepakan bajidor sekarang yang lagi hit. Bajidornya bisa, yang terpenting kita tidak keluar dari pakemnya itu tersendiri gitu. Ada aturan-aturan, memang ada aturan-aturan khusus yang dimana tidak dihilangkan di dalam seni Ulin Barong. Mungkin. Kemudian tadi respon khususnya yang mungkin sebagian sekolah yang sudah merealisasikan atau mengimplementasikan tentang Ulin Barong. Itu respon anak-anak, kemudian guru-guru terhadap permainan Ulin Barong bagaimana? Responnya alhamdulillah sampai dengan sekarang itu yang saya dapatkan informasi, alhamdulillah baik dan alhamdulillah setiap sekolah support yuk. Nah, kita bekerjasamanya bukan kerjasama setahun 2 tahun, tapi untuk jangka panjang. Berarti ya alhamdulillah, berarti seni Ulin Barong itu diterima di beberapa sekolah dan diterima oleh siswa. Karena unik, Ulin Barong itu unik. Apa yang jadi unik nanya? Keunikannya yaitu satu,
ada gerakan silatnya ada, gerakan menarinya ada. Lalu alat yang digunakan itu alat tradisional. Dan perkembangan sampai dengan sekarang alat yang digunakan itu tradisional sekarang bisa berkolaborasi dengan alat yang modern. Kemudian ulin barong yang sekarang lagi akan dipentaskan jadi seni dramanya ada. Jadi dibikin cerita. Nah biasanya kan di Subang ada sisingaan, Iya, ada sisingaan. kemudian di Ujung Brung, Benjang, Iya, reak itu reaknya hampir ada. mirip dengan ulin barong atau Iya. barongsainya gitu, Iya. bang barongannya. Bang barongan. Ini apa bedanya barong dengan bang barongan nih? Nah, Kan ini barong, ya. ini ada juga bang barongan. Perbedaannya itu terlihat dari bentuknya sebetulnya. Nanti mudah-mudahan ada bentuk, ada Ini dibawa bentuk ulin barong, kemudian ada bentuk reak seperti apa, bentuk benjang seperti apa. Nanti kita bisa dilihat itu dari bentuknya itu beda. Dari Mungkin tadi, bentuk, kemudian dari pementasannya. misalnya bisa digambarkan kalau ulin barong ini bentukan seperti ikan Ya, tadi. Kalau hewan digambarkan laut, itu mengambil mungkin hewan laut. filosofis dari bentuk ikan itu tersendiri Terinspirasinya ya. dari, ya. Itu ada filosofis mungkin dari warna Ya. atau sisit ikan itu Iya. ada filosofisnya enggak? Ulin barong karena dia filosofi warna pun itu menggambarkan ulin barong itu dari hewan laut, yang dimana pasti penggunaan ulin barong itu memakai warna-warna laut seperti hijau gitu. Kemudian ada sisitnya. Hal-halnya seperti itu yang diterapkan di dalam sebuah seni ulin barong sebetulnya bentuknya. Kalau misalnya masuk ke dunia pendidikan ke siswa-siswa TK, SD, SMP, Ya. itu yang dipelajari tentang permainannya atau mungkin cara membuat barongnya atau mungkin musiknya Ya. atau semuanya hingga satu sekolahan itu jadi bisa gitu. Jadi bisa semua. Yang sekarang baru berjalan itu dari segi permainan dan segi permainan musik. Nah, karena permainan musik ini ada beberapa alat musik yang digunakan seperti satunya mainkan beduk, itu yang dominan. Dominannya beduk, dominannya beduk, kemudian satu set kendang pencak, lalu ada pesinen, dan sekarang itu seninya itu bertambah. Ada pakai gamelan, ada pakai saron. Yang mungkin sekarang untuk sekarang kita menerapkan anak-anak yang ada di sekolah itu permainannya dulu, kemudian musiknya dulu. Kalau misalkan dua itu sudah dijalani, kita akan coba ke dunia kreativitasnya. Kreativitasnya itu yaitu membuat sebuah barongnya. Kalau misalkan tidak membuat sebuah barongnya, kita membuat miniatur barongnya untuk jangka panjangnya seperti itu. Makanya kita bekerja dengan sekolah itu bukan bekerja sama untuk 1 tahun 2 tahun, tapi untuk jangka panjang gitu. Kita kira-kira di Kota Bandung sudah berapa sekolah yang mulai? Nah, untuk Kota Bandung sebetulnya sama kesepuan yang kebetulan kesepuannya itu Pak Aceng itu sudah merambah di SD sebetulnya. Di SD itu ada 2 sekolah, kemudian di SMK kalau di Kota Bandung ada 2 sekolah, baru 4 sekolah. Baru 4 sekolah. Iya, 4 sekolah. Tapi di kabupaten itu ada beberapa sekolah juga sih. Yang mudah-mudahan bisa pelaku kabupaten Nah, bisa ini kita mungkin diskusi bareng gitu. pemirsa juga pendengar yang ada di Bandung, Bogor, juga Cirebon akan lebih mengenal tentang bagaimana ulin barong. Bisa dilihat ada YouTube-nya mungkin. YouTube-nya ada, e-book-nya ada, Instagram-nya ada. Karena di sini kebetulan belum tidak ada warna bentuk barongnya. Jadi Bentuk barongnya. mungkin penasaran juga, saya juga penasaran yang bagaimana Bentuk barongnya mau seperti apa ya, harus ada ininya biar saya iya. nanti dijelaskan Bisa kenapa bentuk barong seperti mungkin ini. di biar- IG atau di YouTube ada Iya, yang bisa dilihat di IG Badranaya ID nanti, Pak. Di IG-nya Badranaya ID, di YouTube-nya Ulin Barong Sekelwa itu pasti semua udah muncul. Kemudian progres ke depannya, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang akan Nah, kedepannya Ulin dilakukan. Barong itu kita lebih sekarang memperdalam UMKM-nya. UMKM, jadi pelaku seni Ulin Barong itu bukan hanya mengandalkan acara nabeh atau mengisi pentas seni yang ada, tetapi ketika tidak mempunyai acara atau tidak mengisi acara, mereka bisa menjual cenderamata yang dibuat oleh mereka sendiri gitu.
Kita lebih ke UMKM yang kita jalani. Di tahun 2024 ini ada kegiatan mungkin yang sudah terjadwal untuk Ulin kegiatan Barong. yang sudah terjadwal, yaitu kita akan kolaborasi. Kemarin di Imlek tuh kita kolaborasi dengan barongsai. Barongsai. Kenapa bisa terjadi Digelutkan gitu. Ya, dikolaborasikan biar bisa membedakan mana barongsai, mana ulin barong gitu. Dan proyek sekarang itu di 2024 kita sedang menyusun buku. Kita membuat buku ulin barong gitu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi itu akan membentuk sinergitasnya. Iya, betul. Antara barongsai dan ulin Iya, barong, betul. mana kebudayaan Kota Bandung dan mana kebudayaan dari luar gitu. Nah, betul. Karena seperti itu. barongsai juga sekarang sudah menjadi kebudayaan di Indonesia. Iya, betul. Tapi kan tidak kalah penting juga Iya. adanya ulin barong, Adanya bisa ulin bisa barong. berbarengan gitu. Bisa berbarengan lah. Bisa berbarengan, makanya kita kemarin kolaborasi itu biar masyarakat itu mengenal. Iya. Oh, ini ulin barong, oh ini barongsai. Kemudian masyarakat bisa menilai apa saja sih perbedaan barongsai dan ulin barong gitu. Dan justru di sini jadi tuntutan atau PR mungkin Iya. untuk Kang Krisna dan Safara Kanca. Iya, betul. Bagaimana caranya bisa sejajar atau mungkin lebih Mudah-mudahan lebih terkenal daripada barongsai. mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kan sama lah, sejajar, minimal itu sejajar. Walaupun kita sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, kita itu PR-nya itu perkembangan ulin barong hanya di beberapa daerah, hanya beberapa daerah. Mudah-mudahan kedepannya global gitu. Ada setiap daerahnya ada ulin barongnya gitu. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon terkait perkembangan ulin barong. Pesannya, lestarikan budaya sendiri, kembangkan budaya sendiri sebelum mengembangkan budaya orang lain. Kemudian ulin barong adalah kesenian khas Jawa Barat karena sekarang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Jawa Barat, dan minta doanya ulin barong di tahun 2024 sedang diajukan menjadi warisan budaya tak benda nasional. Woi, mantap. Karena dengan sinergitas mungkin para pelaku seni semuanya, mudah-mudahan ulin barong bisa jadi tadi andalan Kota Bandung. Betul. Ini berhubung waktu. Terima kasih Kang Ya, Krisna. sama-sama. Mudah-mudahan ulin barongnya terus maju. Amin. Dan tentunya konsisten di bidangnya untuk melestarikan budaya. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kami terkait seni ulin barong yang sudah merampah dunia pendidikan. Saya Uwe Frukanda dan juga Kang Krisna undur diri. Mohon maaf atas segala hilapnya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.